Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Anak-anak, pada pertemuan siang hari ini akan membahas terkait dengan sifatnya Allah, sifat sama dan sifat basar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yang kashifu bihimal mawjudu. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah ta'ala halimahatin kibasir Allah as-sam'u pun apa sifat sama wal basaru ban sifat basar. Jadi wajib di dalam haknya Allah Ta'ala mempunyai sifat sama dan sifat sifat basar. Apa arti sifat sama dan sifat basar tersebut? Sifat sama ini mempunyai arti Allah itu maha mendengar. Sifat basar itu Allah maha melihat. Jadi Allah itu mendengar dan juga melihat terhadap sesuatu, terhadap ciptaannya. Makanya tidak ada tempat yang bebas atau tidak bisa terlihat oleh Allah. Dimanapun saja makhluk berada, maka tetap dalam penglihatan Allah, tetap dalam pendengaran Allah. Allah sangat mendengar, Allah sangat mengetahui, Allah sangat melihatnya. Mungkin kalau kita masih bisa ditutup-tutupi, tapi kalau Allah itu tidak bisa ditutup-tutupi. Manusia berbuat apapun, sekecil apapun, akan tetap dalam penglihatan Allah, tetap dalam pendengaran Allah. Tidak bisa memungkiri terhadap Allah. Kapan itu diketahui? Setelah kita meninggal, baru kita akan merasa bahwasanya manusia itu setiap detik, setiap waktu dalam penglihatan dan pendengaran Allah. Tidak bisa menghindar dari penglihatan Allah dan juga pendengaran Allah. Karena pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Kalau penglihatan manusia, pendengaran manusia masih ada batasnya. Sejauh beberapa kilo manusia sudah tidak bisa melihat. Sejauh beberapa meter manusia tidak bisa mendengar. Ditutupi oleh dinding, ditutupi oleh benda, manusia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tapi kalau Allah dimanapun saja berada, Allah tetap mengetahui, Allah tetap melihat, Allah tetap mendengar. Makanya jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah.
Karena Allah selalu melihat dan dan mengetahui apa gerak-gerik hambanya. Paham anak-anak? Wahuma tining sama ban basor sifatani panika dua sifat qadimatani sekonah kaduana. Qaimatani si jumeneng kaduana bidatihi kalaban adat Allah taala halimahating kibasir Allah. Yang kasih puseka buka bihima kalaban sebab sama ban basor al maujudu ponapa perkara sebeda. Sifat sama dan basor itu adalah dua sifat yang sama-sama tidak ada awalnya, sama dengan zatnya Allah yang dijelaskan di depan dan sifat-sifat yang lain. Dan lagi sifat sama dan sifat basor tersebut menetap pada zatnya Allah itu sendiri, yang mana dengan adanya sifat sama dan sifat basor Allah bisa melihat, bisa mendengar terhadap sesuatu, bisa mendengar terhadap semua ciptaan, bisa bisa melihat terhadap semua ciptaannya. Semua yang ada bisa dilihat oleh Allah dengan sifat sama dan bisa dilihat, bisa didengar dengan sifat sama dan basor. Wadidduhu matining lalabeuna sifat sama dan sifat basor as-somamu padika sifat somamu wal ama dan sifat ama. Jadi sebaliknya sifat sama dan sifat basor atau perlawanan sifat sama dan sifat basor adalah sifat somamun dan sifat ama. Somamun itu artinya Allah, artinya tuli. Jadi mustahil, muhal Allah itu tuli. Tidak rasional kalau Allah itu dikatakan tuli. Ama, muhal Allah itu artinya muhal Allah itu buta. Jadi kalau Allah itu buta, tidak bisa melihat terhadap ciptaannya yang baru, yang habis, maka itu muhal, tidak masuk akal. Wa dalilu tining dalil ala dalika atas kadisa sama ban basor qauluhu panika debuna Allah taala halimahating kibasir Allah wa huwas samiul alim. Wa huwa tining Allah samiun panika zat semireng al basir wa huwas samiul basir. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa huwas samiul basir. Wa dalilu tining dalil ala dzalika atas hadis sama dzikra min qaulihi yajibu bi haqqi ta'ala as-sam'u wal basaru qauluhu panika debuna Allah taala halim hating kibasir Allah wa huwas samiul basir. Wa huwa tining Allah as-sami'u panika zat semireng al basiru terjugat zat sengolati. Bukti bahwa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat sama dan sifat basor adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Wa huwas samiul basir. Wa huwa, Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Jadi kesimpulannya, sifat wajibnya Allah yang nomor 11 adalah sifat sama dan sifat basor. Sifat sama dan sifat basor itu adalah dua sifat yang sama-sama qadimah, tidak ada awal, sama juga dengan
zatnya Allah, sama juga dengan sifat-sifatnya Allah yang lain yang sudah dijelaskan di depan. Dan sifat sama dan basor itu adalah dua sifat yang menetap terhadap zatnya Allah itu sendiri. Dengan adanya sifat sama dan basor tersebut, Allah bisa mengetahui terhadap segala sesuatu. Perlawanannya atau sebaliknya sifat sama dan sifat basor adalah sifat somamun dan sifat ama. Artinya muhal Allah itu tuli, muhal Allah itu buta atau tidak tuli atau tidak mendengar. Dalilnya, bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat sama dan sifat basor ialah firman Allah di dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Artinya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Paham anak-anak? Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan sifatnya Allah. Kita sebagai umat muslim wajib meyakini, wajib mengetahui sifat-sifatnya Allah yang 20, diantaranya sifat sama dan sifat basor. Jadi mungkin dari kalian semua ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Bagaimana? Kalau sudah paham semua, maka mungkin akan saya akhiri pembacaan kitab tauhid pada siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari pengarang kitab ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, dan bagi masyarakat secara umum. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menyampaikan juga ilmu kita walaupun sedikit kepada orang lain. Mungkin demikian dulu pembacaan kitab tauhid ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa na'udzu bika min kulli hal. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.